Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas bisa berdiri berdoa ya. Di tempat duduk siap, dak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan cek hasil terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mas Tony. Hadir Pak. Oke, Mas Evan. Hadir. Mas Dewangga. Hadir Pak. Mas Aziz. Mas Yoga. Hadir Pak. Mbak Feliza. Hadir. Mbak Ismi. Hadir. Mbak Indah. Hadir. Mbak Lutfia. Hadir. Mbak Adel. Lagi kamar mandi Bapak. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya. Ya. Baik, karena Mbak Adelnya masih lama, kita akan mulai pelajaran terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, kalian sudah tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Kerajaan Ibu Buddha Bali Pak ada. Nah, benar sekali. Kita hari ini akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan di Buddha sebelum Indonesia merdeka. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kali ini, yang pertama, Ustadz mampu mengingat nama-nama kerajaan. Yang kedua, Ustadz mampu memahami tokoh lokasi peninggalan kerajaan. Oh ya, sekarang kita baca Mas. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan kerajaan dan peninggalannya. Yang keempat, peserta didik mampu mengevaluasi nilai-nilai sejarah. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Nah, ada yang tahu belum apa itu kerajaan? Istana. Yuk, siapa lagi yang mau berpendapat? Yuk. Tempat yang mewah. Raja. Terus Tempat yang mewah. tempat yang mewah. Oke. Nah, ini adalah pengertian dari kerajaan. Kerajaan adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai pemimpinnya dalam suatu wilayah. Di Indonesia sendiri itu ada banyak kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman dulu, mulai dari kerajaan yang beragama Hindu Buddha dan Islam. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Langsung saja, Mbak Adel ya? Yang pertama ada kerajaan Kutai. Bisa dibaca, Mas Tani? Kerajaan Kutai. Kutai adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang berdiri di daerah Kalimantan Timur. Raja terkenalnya bernama Mulawarman, seorang raja yang sangat dermawan dan dicintai rakyatnya. Bukti peninggalan kerajaan ini adalah batu bertuliskan huruf kuno yang disebut yupa. Yupa digunakan untuk mencatat kebaikan sang raja, seperti memberikan ribuan ekor sapi kepada para pendeta. Nah, jadi yang kerajaan pertama, kerajaan Hindu pertama di Indonesia adalah kerajaan Kutai. Di mana letak kerajaan Kutai, anak-anak? Kerajaan Kutai berdiri di Kalimantan Timur. Raja terkenalnya bernama Mulawarman. Nah, untuk peninggalan dari kerajaan Kutai bisa dilihat di gambarnya ini. Ini adalah peninggalan kerajaan Kutai, yaitu prasasti Yupa. Selanjutnya bisa dibaca Mas Evan? Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang berdiri di daerah Jawa. Raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan peduli pada rakyat. Ia
berdiri di daerah Jawa Barat. Raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara ini salah satunya adalah prasasti Carita yang berisi cap kaki raja dan tulisan huruf pahlawan dari India. Ya, kerajaan ketiga. Ayo dibaca Mas Aziz. Kerajaan Saya yang benar bacanya. Jadi saya adalah kerajaan juga terbesar di Asia Tenggara. Ya, saya ulang. Iya lama nggak bisa baca. Ayo. Ya, Sriwijaya menjadi pusat belajar agama Buddha dari perdagangan di laut dan perdagangan di laut. Peninggalannya berupa prasasti, kehidupan bukit dan candi Marat Takus. Nah, tadi kan udah ada dua candi Hindu, dua kerajaan Hindu. Nah, sekarang kerajaan ketiga yang ada di Indonesia itu kerajaan Buddha, yaitu kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini berdiri di mana? Ada yang tahu? Tadi? Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Pulau Sumatera. Peninggalannya berupa candi Muara Takus dan prasasti Kutukan Bukit. Nah, untuk candi Muara Takusnya bisa dilihat di gambar ini ya. Ini adalah peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, nah tadi kan udah 3 laki-laki, sekarang yang perempuan. Ismi bisa dibaca. Kerajaan Kalinga adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu Buddha bernama Ratu Bima. Ratu ini sangat menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Ia bahkan menghukum anaknya sendiri karena melanggar aturan. Kerajaan Kalinga memiliki peninggalan berupa prasasti emas yang ditemukan di lereng Gunung Merapi. Oke, ditanyakan tentang kerajaan Kalinga ini. Bingung ya? Itu istananya Bapak. Oh, ini gambar ini adalah prasasti emas, peninggalan dari kerajaan Kalinga. Peninggalannya cuma satu. Karena kerajaan kerajaan Buddha itu biasanya meninggalkan salah satu monumen untuk berbentuk candi ataupun prasasti. Prasasti ini ditulis di batu biasanya. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kita lanjut ke kerajaan yang selanjutnya. Bisa dibaca, Mbak Linda. Kerajaan Mataram Kuno terbagi menjadi 2 bagian. Bagian Hindu dipimpin oleh dinasti Sanjaya dan bagian Buddha dipimpin oleh dinasti Sailendra. Raja terkenal dari dinasti Hindu adalah Rakai Ketaka, sedangkan dari Buddha adalah Bala Sutradewa. Peninggalannya sangat megah seperti candi Prambanan Hindu dan candi Borobudur Buddha yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Nah, oke. Bapak akan sedikit menambahkan ya. Untuk tadi kan yang 4 kerajaan pertama tadi itu coraknya sendiri. Misal kerajaan Kutai itu cuma bercorak Hindu, sedangkan kerajaan Sriwijaya bercorak Buddha. Nah, lain halnya untuk kerajaan Mataram ini, karena kerajaan Mataram ini dibagi menjadi 2 masa. Yang pertama adalah masa dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya ini bercorak Hindu, sedangkan masa yang kedua dinasti Sailendra itu bercorak Buddha. Masing-masing masa ini meninggalkan peninggalan yang berbeda-beda. Yang pertama Candi Prambanan itu bercorak Hindu, sedangkan yang kedua Candi Borobudur bercorak Buddha. Bisa dilihat di gambar ini adalah salah satu contoh peninggalan Mataram kuno yang berbentuk Candi Borobudur. Ini adalah salah satu peninggalan masa Sailendra. Selanjutnya Kerajaan Kediri. Bisa dibaca Mbak Den? Bisa dibaca Mas Yoga. Kerajaan Kediri terkenal dengan kemajuan di bidang sastra. Raja yang terkenal adalah Jayabaya yang dikenal dengan ramahnya. Dari kerajaan ini lahirlah kitab-kitab terkenal seperti Bharatayuda. Masyarakat Kediri hidup makmur dari pertanian dan perdagangan. Nah, oke. Selanjutnya yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Kerajaan Kediri ini lebih maju di bidang sastra. Ini bisa ditemukan di banyak peninggalannya seperti kitab-kitab Bharatayuda dan lain sebagainya. Dan raja yang terkenal dari kerajaan Kediri ini adalah Raja Jayabaya yang dikenal dengan rapalan-rapalannya. Ada yang ditanyakan terkait kerajaan Kediri?
baca Mbak Lutfia. Kerajaan ini didirikan oleh Kinarok, salah satu raja yang sangat terkenal adalah Kertanegara yang bercita-cita menyatukan Nusantara. Peninggalannya berupa Candi Singosari dan kaca dua kepala. Kerajaan ini menjadi dasar berdirinya Majapahit. Nah, kerajaan Singasari ini kerajaan yang didirikan oleh Kinarok sebagai raja pertamanya. Namun salah satu raja yang terkenalnya adalah Kertanegara. Kertanegara ini salah satu keturunan dari Kinarok. Raja Kertanegara ini bercita-cita menyatukan Nusantara, tapi tidak berhasil. Nah, peninggalan dari kerajaan Singasari ini berupa Candi Singasari dan Arca dua kepala. Ini bentuk Candi Singasarinya. Dan di garis bawahi kerajaan Singasari ini adalah kerajaan yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit yang akan dijelaskan selanjutnya. Oke, selanjutnya dibaca Mas Dewangga. Oh mati ya? Nah, saya kalau ngantuk Pak Unang. Bos. SBY Pak. Ngantuk Pak. Aduh. Oke, selanjutnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Raja Hayam-Wuruk dibantu oleh Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Peninggalannya berupa candi, tikus dan kitab Brahma. Kerajaan ini menjadi simbol kejayaan Indonesia di masa lalu. Nah, boleh ditanyakan terkait kerajaan ini Mas Baik. Sumpah Palapa. Nah, Sumpah Palapa ini adalah sumpah yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada. Sumpah ini berisi dan Patih Gajah Mada tidak akan memakan padi sebelum Nusantara itu disatukan. Seperti itu. Nah, karena Sumpah Palapa ini juga kerajaan Majapahit bisa menyatukan seluruh Nusantara bahkan hingga ke negeri Malaysia. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Oke. Sebelumnya jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan SBG. Oke. Mau apa? Nyanyi atau? Nyanyi. Oke. Nah, DJ Pak. DJ sudah membuka. Senang membuka. Ada yang mau bikin maju? Yang ingin apa makan? No SP. Oke, Mbak. Ada yang bisa maju. Kita butuh 2 orang ya. Satu lagi. Ada yang mau kasih sepeda? Ayo balapan, balapan. Nah, start. Berapa lagi Pak? Yuk. Berputar-putar
lihat. Yang orange. Kita juga berdiri. Aku nggak mau lihat. Badan lihat. Nih, satu ya. Hamzah ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian jadi 3 kelompok untuk mengerjakan soal dari Bapak. Yeay. Oke, yang pertama Mas Tony bisa mundur ke belakang sebentar. Oke. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 Mas Tony keluarga Mas Azril karo Mas Yuga dan Mas Yoga. Hasilnya Aziz, Revan, Ismi sama Ida. Nomor 2 Eliza, Adrian sama Lutfia. Nomor 3 Masa kita cuma bertiga? gak apa-apa, nanti bapak bantu. Bapak Oke. ya. Yeay. Gampang langsung sih. Sudah Pak. Aziz di mana nih? Kita mulai dikerjakan sekarang ya, anak-anak. Gimana isinya Bapak? Ini kan kerjaan lain. Bapak udah. Kerjaan perkenalnya tadi, kamu tadi gimana enggak? Gimana? Ini apa? Ini tadi udah Batunya Sriwijaya. saya yang benar loh, tadi kan kalau udah selesai. Iya Pak. Saya tapi kita. Ini kan bapak udah jelasin. Indonesia. Ah, Bro, Mas ya. Bapak itu bapak. Sabar ya, sabar. Ayo kerjanya benar. Ini nggak ada gambar aja Bapak. Kan tadi udah mau jelasin. Berapa? Karena mau maju semua, kita ketua tim bisa maju dulu. Ayo, buka. Aku mau bebek Pak. Ayo, 1, 2, 3. Bebek apa yang bebek? Bebek goreng yang apa ya? Jadi ini letaknya tuh 1, 2, 3. Tiga. Tiga letaknya itu 1, 2, 3. Ada yang sebelah itu suka dipai. Peninggalan ini adalah batu. Kita koleksi sama-sama yuk. Ya. Nanti kita jalan tukai. Pertanyaan mana? Kalimantan. Jawab pas dari tempat deh. Tepat. Selanjutnya hasil terima bernama Mula Warman. Mula Warman. Tadi siapa? Sultan. Salah. Oke, selanjutnya yaitu peninggalannya disebut Batu. Batu. Ini jauh. ini
berupa prasasti boleh diubah tetapi ada namanya. Tadi kan udah. Tadi kan udah jelasin. Yang lain gimana melihat di jalan Bapak tadi? Tadi dijelasin itu Oh, namanya. kan udah dengerin penjelasan. Oke. Walaupun jawaban dari Bapak ada kurang tepat, tetap Bapak kita sih. Ya. Gak dengerin. Oke. Bapak. Satu tiga ya. Nggak boleh, nggak cukup. Terima kasih Ya, banyak. tiga. Baliknya yuk. Oke. Dah. Dewangga, perkenalan Dewangga dulu. Yuk. Perkenalkan nama saya Sugeng. Saya nama saya. Oke. Kamu. Ya, saya bernama Amin. Dan saya bernama Kita. Nah, saya semuanya. Oke. Oke. Di sini kelompok satu ingin menjelaskan Kerajaan nah, Sriwijaya. ya, itu letak Sriwijaya. raja terkenal, Sriwijaya. peninggalan, Batunya Sriwijaya. Contohnya Sriwijaya. KS5. Kita kasih dulu ya. Oke. Yang pertama tadi letaknya di mana? Sriwijaya. Di pulau. Selanjutnya, raja terkenalnya. Sriwijaya. Oke, peninggalannya. S5. Makasih Bapak. Bapak kok baik banget gantung deh. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Oke, selanjutnya kelompok terakhir yuk, maju. Yuk, ini kalau salah lagi marah. Bapak ini mesti pakai saya. Oh, Jangan di Dia sini. sama bintir. Nggak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Perkenalkan kami dari tadi. Oke. Anggota Aziz. Saya di sini, saya Indah. Oh ini dia sama lagi. Letaknya jadi Indonesia. Yeay. Raja terkenal Vicky Nefertino Avias. Ayo, siapa ini? Yuk, lanjut. Tidak ada UGM, Om. Yuk, lanjut. Lanjut. Peninggalannya Saturn. Yeay, soalnya peninggalannya Saturn. Ya, ya. Oke, kita kasih dulu. Untuk letaknya benar ini di Jawa. Tapi untuk raja terkenalnya siapa? Oke, yang buruk. Oke, selanjutnya ini berupa candi. Tikus, bukan catur. Kalau bentuknya kecil-kecil, tapi ini berupa candi. Oke, ini nggak kayak tikus. Kan dinamakan tikus karena ini candinya berbentuk kecil. Pulang Pak. Oke, Bapak di sini akan memberikan sedikit
sedikit penguatan untuk mengakhiri sebelum mengakhiri. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini banyak berdiri kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Seperti contoh tadi ada kerajaan Kutai di Kalimantan, kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa keberagaman Indonesia yang ada sekarang itu merupakan warisan yang sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan. Makanya di Indonesia banyak agama-agama selain Islam seperti Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Oke, sekian. Oke, sudah selesai pembelajaran pada siang hari ini. Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin, yuk ketua kelas. Di tempat duduk siap gerak.